Makanya persoalan agama, persoalan apa, saya senang dengan film Jenderal. Amerika itu ketika kalah di Vietnam, dia nggak boleh malu, dia nggak boleh malu. Dia bikin film Rambo 1 sampai 6. Ketika Amerika itu ditekan sama Cina secara spiritual, dia nggak malu kok bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika ditekan sama Jepang, dia nggak malu bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film jelas Samurai. Gagal di Irak dia bikin Hot Shot. Gagal dalam terorisme dia bikin 12 Strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ganjar, Kasal Pak Joko hidup, yang kita hormati dan kita banggakan Jenderal DAR dan ini musuh singkatan. Makanya karena musim singkatan itu saya percaya pada Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi itu disingkat dengan JKW, maka untuk menyelamatkan bangsa melalui Pak Jokowi dikasih JKW. Karena JKW adalah jarak, kecepatan, dan waktu. J kali K sama dengan W, kali C sama dengan K, K kali W sama dengan C. Itu rumusnya nggak pernah bisa dikalahkan. Saya ini termasuk orang yang pertama kali kontak waktu menurunkan banjir. Dan setelah itu saya sudah nggak pakai berpikir panjang. Saya tasyakuran motong sapi. Jadi saya motong sapi, mentasyakuri penurunan baliho di Indonesia. Saya motong sapi, kemudian kita bagi-bagi. Saya bersama Pak Dudung waktu di Akmil. Sungguh aneh. Tiba-tiba di Akmil dikumpulkan seluruh masyarakat diambil pidato. Saya diminta ngisi dan Pak Dudung dengan tegas minta tolong pahamkan tentang radikalisme. Jadi sebenarnya Jenderal Dudung itu sudah cukup lama berpikir bagaimana ini masalah serius. Saya secara pribadi sebenarnya dulu dari awal nggak terlalu serius sebenarnya, karena bibit radikalisme itu dulu yang disalahin itu kiai, tahlilan, salah. Ya sebatas urusan sholat, sebatas urusan kunut. Tapi lama-lama ini gerakan meningkat menjadi gerakan dan negara. Nah ketika sudah berbicara negara, kita ini punya kesepakatan bersama. Kesepakatan itu dari zaman nenek moyang memang puluhan bangsa, puluhan agama bersatu dalam satu negara semenjak Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu semua terwadai dalam Pancasila. Maka jangan sekali-sekali ganggu Pancasila. Karena di dalam Pancasila dari sampai ke ujung ada ketuhanan, ada bersatu. Dan yang paling inti di situ ada kerakyatan. Rakyat ini bahasa khusus yang dipilih oleh para pendiri bangsa, mengingat bahasa ini disampaikan oleh Rasul. Rasul menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ra'iyah itu adalah orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi hidup saling bertanggung jawab. Jadi ini kalimat bukan kalimat. Jadi kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Kita juga bukan khilafah. Kalau khilafah itu begitu kuat dia diktator. Tapi ro'iyah adalah konsep hidup yang diajarkan oleh Rasul. Semayoritas apapun, seberbeda apapun, sekuat apapun kaum muslimin tidak bisa menjadi diktator mayoritas, karena ro'iyah melindungi perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, tetap hidup dalam satu tanggung jawab. Makanya kiai itu toleran bukan karena produk lain, tapi karena konsep ro'iyah itu menjaga. Makanya kemudian para pendiri bangsa ini mengambil Pancasila. Makanya Pancasila ini tidak boleh diganggu. Dan nenek moyang kita konsisten mengambil Bhinneka Tunggal Ika. Sampai satu ketika
tahun 48 ketika Hitler jatuh, bangsa ini mau mana? Ikut Amerika apa ikut Soviet? Nenek moyang kita sederhana kok. Apakah kita mau ikut model Eropa? Oh enggak. Nenek moyang kita nulis salah asuhan. Apakah kita akan ikut model Belanda? Nenek moyang kita nulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan ikut model Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni Indonesia? Nenek moyang kita menulis Siti Nurbaya. Itu zaman Balai Pustaka, tradisi pengetahuan yang luar biasa. Cuman masalahnya kan kemudian ada satu dukun. Ini menurut saya ini dukun ini yang masalah. Tapi karena orang Amerika maka disebut sosiolog. Namanya Huntington. Ini melamar clash of civilization, perang peradaban. Ujungnya Amerika, Cina, dan ujungnya agama. Sehingga kelompok-kelompok politik dunia yang tidak punya kekuatan agama di masyarakat investasi menanamkan satu produk-produk agama di semua agama. Nah yang kita rasakan itu Islam menawarkan produk-produk agama dari produk recycling yang sudah lewat, khilafah, syiah, ini kan produk recycling. Nah agar pasar bisa menerima, maka kemudian pasarnya dibikin ahistoris. Maka kemudian agama kemudian tidak ada historisnya, langsung Quran Sunnah, langsung Quran Sunnah. Tidak ada kemudian runutan waktu dan sejarah. Hasilnya apa? Pasar bisa menerima karena pasarnya ahistoris. Ini kan konsepnya black market. Cuman masalahnya ini adalah black market religion, pasar gelap agama. Nah ini yang sangat berisiko. Makanya kemudian negara memang harus hadir karena yang mensepakati dan menjaga ini semuanya adalah bukan negara. Makanya persoalan agama, persoalan apa? Saya senang dengan film Jenderal. Amerika itu ketika kalah di Vietnam, dia nggak boleh malu dia nggak boleh malu. Dia bikin film Rambo 1 sampai 6. Ketika Amerika itu ditekan sama Cina secara spiritual, dia nggak malu kok bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika ditekan sama Jepang, dia nggak malu bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film jelas Samurai. Gagal di Irak dia bikin Hot Shot. Gagal dalam terorisme dia bikin 12 Strong. Jepang juga begitu, restorasi Meiji dan Tokugawa tidak boleh mempermalukan bangsanya. Dia bikin film sederhana Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin. Nah Malaysia yang rentan dengan problem keras, dia nggak malu menyerahkan kembali bangsanya kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin tidak boleh lupa ada anak-anak India maka dikenalkan dengan Jatsit. Ada anak-anak Cina dikenalkan dengan Mei Mei, ada anak Indonesia dikenalkan dengan Susanti. Nah, negara ini mulai harus mengerjakan yang seperti itu buat anak 4.0 ini. Mas Tio Pan itulah yang mestinya harus mikirin begitu. Karena anak-anak ke depan ini bukan anak-anak yang seperti dulu. Cina bikin apa? Itu yang Mulan, yang garap Hollywood. Mungkin nggak kita tertarik negara gitu melawan Mongolia yang bikin Hollywood, tapi negara yang membiayai agar anak-anak ini tahu bangsanya. Karena kita ini adalah bangsa yang unik. Karena dengan konsep Ro'iyah tadi itu yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab, ini yang membedakan. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semua mesti kerja, semua mesti kerja, dan dimulai dengan ini kan mereka main simbol-simbol, dimulai dengan itu menurunkan simbol bagi saya udah cukup lah, dengan nanti yang lain melanjutkan. Saya udah potong sapi waktu besar sapi yang saya potong karena saturan itu. Ya negara ke depan bukan lagi negara yang 4.0, tapi mungkin 5.0, 6.0. Dan corona bukan ancaman yang membuat bangsa ini, tapi karena peralihan dari zaman digital manual ke zaman digital inilah bersama-sama. Saya sampaikan selamat buat Jenderal Dudung dan selamat buat Pak Jenderal Hendro Priyono yang punya kader-kader yang luar biasa dan berpikir ini suatu yang cukup menggembirakan. Dan untuk itu mari kita tutup acara sore hari ini dengan berdoa secara bersama-sama sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Al-Fatihah.
Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin wa fi ni'amatin katsir mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala Allahumma ftah 'alaina futuhal 'alim. Bi hikmatika wa sulhana wa itu kayak Allah, ya Allah, lindungilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Lindungilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Lindungilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami. Hadirkanlah bangsa kami sebagai bangsa yang setara dan sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain, ya Allah. Ya Allah, lindungilah negeri ini dari bahaya penyakit, dari bahaya disintegrasi, dan dari bahaya apapun yang buat kami bangsa menjadi tercerai-berai. Ridho ya Allah, salimna muslim wa afiq ya syarr wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.